Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Monggo pangaosan wonten ing dalu punika kita buka sarang-sarang sarana maos raditu billah setunggal kalih 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabahi apa yang kita doakan, apa yang kita kehendaki, dan apa yang menjadi cita-cita dan impian kita. Baik, pada minggu lalu telah kita pelajari beberapa hal tentang atau keluarga atau bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada minggu ini kita akan meneruskan pembahasan tentang solawat kepada sahabat. Dan insya Allah pada hari ini kita akan menamatkan yang namanya muqaddimah, yang nanti insya Allah pada minggu depan kita akan masuk pembahasan ke Arkanuddin atau Arkanul Islam, Arkanul Iman, dan lain sebagainya. Baik, seperti biasanya, monggo kita sarang-sarang maos, terus kita bersama-sama menafsirkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, terima kasih. Minggu kemarin sempat disinggung tentang pembahasan sedikit tentang sahabat, apa itu sahabat, maknanya dan penjelasannya. Baik, kita singgung kembali. Wa sahbuhu humul ladzi ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina fil ard fi hayatihi badan nubuwah. Dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Nah, ini dapat kita artikan nggih. Wa sahbuhu Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mengatakan wa sahbuhu, sahabatnya Nabi itu siapa? Mereka alladzina, orang-orang yang ijtama'u bihi, yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minina, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ardi, di muka bumi, fi hayatihi, dalam masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da nubuwah, setelah kenabian. Jadi sahabat Nabi adalah orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada mereka, beriman kepadanya di muka bumi pada saat masa-masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca nubuatnya Nabi, pasca diberi wahyu. Jadi itu adalah pengertian sahabat, nggih. Jadi ada beberapa syarat yang ini perlu kita ketahui untuk dianggap orang tersebut sahabat Nabi. Yang pertama adalah ijtama'u bihi, yaitu berkumpul dengan Nabi. Jadi berkumpul ini sangat penting. Berkumpul ini sangat penting. Jadi menurut pengertian ini, kalau misalkan kita hanya melihat dari jauh, melihat dari jauh, Nabi itu dilihat hanya dari jauh. Jadi nggak kumpul, hanya papasan atau lain sebagainya. Itu enggak dinamakan sahabat menurut pengertian ini. Meskipun nanti ada khilaf dan perbedaan pendapat. Dan
juga mukminina bihi, dan harus beriman kepada Nabi. Nggak cukup yang namanya hanya berkumpul tapi nggak beriman. Jadi berkumpul tetapi kafir. Nah, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan lain sebagainya. Mereka tidak disebut sahabat karena mereka nggak beriman kepada Nabi, meskipun berkumpul. Terus selanjutnya adalah fil ardi, nah, di muka bumi. Kalau misalkan malaikat-malaikat di langit apakah disebut sahabat? Ketika Nabi Muhammad SAW Isra atau Mi'raj ke Sidratul Muntaha, naik dan bertemu para malaikat, apakah malaikat disebut sahabat karena bertemu? Boten. Karena menurut pengertian ini harus di muka bumi. Fi hayatihi. Nah, dalam syarat selanjutnya adalah, syarat yang keempat adalah pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ini penting untuk diketahui. Karena kalau bertemu Nabi Muhammad SAW di mimpi, nah ini pripun? Di mimpi. Kalau kita bertemu Nabi Muhammad SAW di mimpi, nah itu kita disebut sahabat. Karena Nabi Muhammad SAW telah wafat. Jadi tidak bisa disebut sahabat. Jadi harus ada syarat bertemu ketika Nabi Syekh Sugeng. Nah itu. Dan yang terakhir adalah ba'dan nubuwah. Setelah Nabi Muhammad SAW diberikan risalah kenabian. Nah, kalau sebelum diberikan risalah kenabian, jadi yang bertemu bersama Kanjeng Nabi Muhammad waktu kecil dan meninggal atau tidak bertemu lagi ketika zaman kenabian, itu tidak disebut sahabat. Jadi ada di sini menurut Syekh Ahmad bin Umar ada 5 syarat. Ya. Pertama harus berkumpul. Kedua adalah harus beriman. Ketiga harus di muka bumi. Keempat adalah waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang kelima adalah berkumpulnya kapan? Nah, ketika setelah nubuwah atau setelah diberikan wahyu. Jadi 5 syarat ini harus terpenuhi. Ini sangat penting untuk kita perhatikan baik-baik. Jadi ini sangat penting. Dalam pembahasan ini Syekh Nawawi bin Umar, Syekh Nawawi Banten, salah satu guru atau rekan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan di Mekah dulu, dalam kitabnya Kasyifatus Saja menambahkan bahwasanya sahabat itu adalah lebih lengkap ini takrifnya nggih. Wa sahbuhu wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah walau qabla al-amri bid-da'wah fi hali hayatihi istima'an muta'arifan bi an yakuna fil ardi walau fi dhulmah au kana a'ma wa illam yash'ur bihi au kana ghairu mumayyiz au marron ahaduma al-akhir walau na'iman au walam yajtami bihi lakin ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au ra'ahu nabiyyu walau ma'a bu'dil masafah walau sa'ah wahidah. Ini dua banget pengertian sahabat menurut Syekh Nawawi. Ini sangat lengkap. Jadi menurut beliau tidak hanya 5. Jadi man istama'a mu'minan, orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukmin, beriman kepada Nabi ba'dar risalah, setelah diutusnya menjadi nabi setelah zaman risalah, walaupun sebelum perintah amar bid'awah fi hali hayatihi, karena memang dalam risalah tersebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada fase-fasenya. Fase yang pertama adalah Nabi diberitahukan bahwasanya ia menjadi nabi dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika diturunkan wahyu tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi belum diperintah untuk menyebarkan risalahnya atau ajarannya. Nah, diperintahkan kapan? Ketika turun ayat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil kum fa'andir. Wah, wahai orang-orang berselimut, maka berdirilah atau bangkitlah fa'andir, maka berilah peringatan. Nah, di antara fase ini Nabi belum, di
Di antara kedua fase ini ada fase di mana Nabi Muhammad SAW belum diperintah untuk menyebarkan risalahnya. Nah, meskipun bertemu Nabi di antara fase ini disebut sahabat oleh Syekh Nawawi bin Umar. Istima'an muta'arifan bi an yakuna fil ardi. Nah, jadi pertemuannya itu genah lah di muka bumi. Walau fidulmah, meskipun itu bengi-bengi peteng katanya. Au kana a'ma, atau bertemu tapi buta. Orang tersebut mboten ningali, enggak melihat Nabi. Wa ilam yash'ur bihi, meskipun orang yang bertemu tadi enggak rasa nek ketemu Nabi. Au kana ghairu mumayyiz, atau masih bocah seperti halnya Heru. Nah, jadi Heru kalau ketemu Nabi, nah itu tetap dianggap sahabat misalkan. Kayak gitu. Au maron ahadu ma'al akhir walau naiman, atau misalkan hanya papasan, ini disebut kalau Syekh Nawawi ini disebut sahabat walau naiman, meskipun turu ora sadar tapi kumpul tapi turu. Au lam yastami bihi, atau tidak berkumpul dengan Nabi, lakin ro'ah, akan tetapi hanya melihat. Nah, ini penting. Lakin ro'ahun nabi lakin ro'an nabiya, tapi orang tersebut lihat Nabi. Nah, ini penting. Aura'ahun nabi, atau orang tersebut dilihat oleh Nabi. Walau ma'abudil masafa, meskipun koto adoh dari jauh. Nah, itu tetap disebut sahabat. Walau sa'awaidah, walau hanya sebentar. Mak selepat, apa jenenge? Sliwer. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sliwer itu disebut sahabat menurut Syekh Nawawi. Nah, ini adalah pengertian sahabat yang sangat panjang. Nah, ini penting. Ini adalah sahabat ketat ya. Persyaratan pada sahabat ini sangat ketat. Jadi disyaratkan jadi di dalam sahabat ini banyak syarat ya. Jadi nggak asal orang jadi sahabat. Tetapi seketat-ketatnya di sahabat itu masih mudah. Karena menurut Syekh Nawawi ini sahabat itu hanya tathbutu birru'yah. Jadi dengan kita melihat saja itu sudah dianggap kita sebagai sahabat. Nah, menurut Syekh Nawawi, nah ini sangat penting. Berbeda halnya dengan tabi'in. Nah, tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat. Nah, orang yang bertemu dengan sahabat dan tidak bertemu dengan Nabi. Falatas butuh at-tabi'iyah illa bitulil ijtima' ma'ahu urfan. Jadi kalau tabi'in harus panjang istimaknya, pertemuannya harus panjang. Nah, ini kata Syekh Nawawi. Alal asah inda ahli usul wal fuqaha'il aidan. Wala yakfi bi mujarradil liqa. Dan tabi'in tidak cukup hanya sekali ketemu dan lihat, apalagi hanya melihat, berbeda. Nah, seketat-ketatnya sahabat, nah, itu lebih ketat tabi'in. Nah, mengapa demikian? Bi khilafi liqa'i sahabi ma'an nabi. Nah, kalau sahabat kan hanya cukup ketemu sebentar dengan Nabi. Bahkan menurut qaul melihat saja sudah cukup. Nah, ini penting. Mengapa kok sahabat hanya melihat saja sudah cukup? Ini sangat penting untuk kita ketahui makna dari melihat, atau yang ulama sebut itu sebagai nadhrah. Nadhrah. Li'annal ijtima' bihi yu'athiru minan nuri al-qalbi. Karena berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW yu'athir, itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Minan nur al-qalbi, dari nur, dari cahaya al-qalbi, hatinya Nabi Muhammad SAW. Adha'af, jadi berlipat-lipat ganda. Ma yu'athirul istima' at-tawil bis sahabi wa khairuhu. Jadi kalau misalkan, jadi ini penting ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, jika kita bertemu dengan Nabi, itu Nabi memiliki nur. Nah, Nabi itu memiliki nur qalbi, cahaya di dalam hati. Nah, cahaya Nabi, cahaya dalam hatinya Nabi Muhammad SAW ini sangat besar. Jadi akhirnya dengan ketemu sekali, dengan nadroh sekali,
maka cahaya tersebut mensucikan hati orang-orang yang melihatnya. Nah, ini sangat penting. Mensucikan hati orang-orang yang melihatnya. Maka dari itu sahabat nanti akan dibahas, sahabat adalah semuanya dihukumi orang-orang yang adil. Bukan orang-orang yang itu tidak adil. Nah, maka dari itu ini sangat penting. Jadi nadhrah ini adalah hal yang ada asasnya dalam Islam. Nadhrah ini sangat penting. Maka dari itu dengan hanya melihat, nah itu nurnya Nabi itu karena saking kuatnya bisa langsung mensucikan hati. Ini sangat penting ya. Jadi nur dan nadhrah ini juga bertahan sampai hari ini, konsep nur dan nadhrah. Meskipun ini tidak sekuat memang nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi konsep nadhrah ini sangat penting. Jadi maka dari itu monggo kalau misalkan ada kita ini sebisa mungkin dilihat atau terlihat oleh ulama-ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi dan mereka memiliki nur, memiliki cahaya. Nah, yang itu juga bisa mensucikan hati kita. Nah, ini sangat penting konsepsi ini. Maka dari itu ada seorang tabiin atau zaman sahabat, zaman dulu itu ada perempuan, ya si anaknya saya bocah enten nih, saya hero atau lebih kecil lagi. Nah, ketika itu mereka berkumpul pada ada sahabat Sayyidina Ali. Ketika itu Ali bin Abi Thalib, ketika itu berkumpul. Dan ibu-ibu tadi tiba-tiba ngangkat anaknya. Wah, ngangkat anaknya. Kenapa kok anaknya tidak diangkat? Nah, ini penting. Kenapa anaknya diangkat? Alasan ibu tersebut supaya anak tersebut dilihat. Dilihat siapa? Sayyidina Ali, sahabat itu tadi. Nah, dilihat sahabat itu tadi. Supaya apa? Supaya anak tersebut tersucikan hatinya dan akhirnya dimudahkan untuk mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena anak tersebut kelaknya menjadi ulama yang besar, menjadi orang yang faqih dan paham ahli agama. Nah, ini sangat penting. Nah, ini adalah para generasi salaf melakukan demikian. Maka dari itu menawi gadah putra nopo-nopo harus sering-sering dikumpulkan dengan kiainya, dan ulama-ulama, karena memang itu sangat pengaruh. Nah, ini sangat penting. Dan juga ada berkumpul ini untuk juga selain nadharah yurithur ridho, untuk mendapatkan ridho dari ulama tersebut, kiai tersebut, karena ridhonya adalah ridho yang sangat penting. Baik, itu adalah sekilas dan sepintas tentang an-nur dan nadharah dan sahabat. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Selanjutnya, wa'lam anna sahba fil asli. Bahasanya sahba, as-sahb atau sahabat fil asli, aslinya itu apa? Ismun jam'in. Ismun jam'in li sahib. Sahba itu adalah isim jamak untuk kalimat sahib, untuk kata sahib. Wahwa, dan sahib atau teman atau apa itu lughatan adalah man bainaka wa bainahu mudakhalah. Orang yang itu di antara dirinya dengan diri kita ada mudakhalah atau musyarakah, atau musyarakah atau istima atau pertemuan, atau ya ada interaksi lah. Seperti itu. Itu adalah sahabat pengertian secara bahasa. Dan pengertian secara istilah adalah at-tabi' li ghairihi al-akhid bi madhabihi kashabi Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi secara istilah pengertian sahabat adalah at-tabi' li ghairihi. Jadi pengikut orang yang diikutinya, pengikut orang lain. Nah, ini sahabat pengertian secara istilah adalah pengikut orang lain. Al-akhid bimadhabihi. Jadi yang mengambil madhab atau pendapatnya, itu sahabat.
sahabat. Ini penting, mengapa kok dinamakan demikian? Karena ini sekali lagi buku fikih. Jadi nanti akan ada yang namanya pengertian sahabat itu apa. Jadi sahabat dalam pengertian fikih itu berbeda dengan sahabat pada pengertian bahasa, juga berbeda dengan sahabat dalam tanda khusus sahabat Nabi. Nah, dalam sahabat fikih, jadi ada yang namanya ashabus syafi'i. Jadi sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i. Maksudnya sahabat Imam Syafi'i apa? Para pengikut Imam Syafi'i dalam madhabnya. Dalam suatu generasi tertentu. Ashabus Syafi'i. Nah, ini penting. Nah, tapi pada yang maksud sahabat dalam muqaddimah wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi. Sahabat di sini dalam muqaddimah maknanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita terangkan di awal tadi. Nah, ini sangat penting. Jadi ada perbedaan dan ini adalah hal yang perlu kita ketahui. Jadi ada perbedaan. Dan yang dimaksud di sini adalah sahabat Nabi yang telah kita jelaskan syarat-syaratnya ada 5 di awal tadi. Oke, itu yang kita bahas di pengertian. Terus selanjutnya kita membahas tentang berapa jumlah sahabat Nabi. Wa iddatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi, dan jumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal ada berapa? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Nah, jadi jumlahnya ada 124.000. Nah, jadi jumlah sahabat ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal ada 124.000. Nah, ini versinya Abu Zur'ah. Nah, qalahu Abu Zur'ah. Ini menurut versinya Abu Zur'ah. Nah, jadi nggak cuma satu ya, versinya banyak. Versi Abu Zur'ah itu ada 124.000 dan ini yang paling terkenal. Dan yang seperti yang dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Qadrul Ghais, bahasanya adat atau jumlah ini adalah sama dengan jumlahnya para nabi. Jumlah para nabi secara keseluruhan, yang itu baik itu rasul atau tidak, itu 124.000 juga. Jumlah nabi secara keseluruhan, nah, itu adalah 124.000. Nah, sesuai, jadi dua ini sama. Seperti itu. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, versi yang pertama wastashkalahu az-Zain al-Iraqi, dan versi yang pertama tadi dikritik oleh Zain al-Iraqi. Dan versi yang kedua dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i wa qala Asy-Syafi'i wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya itu baik. Jumlahnya ada berapa? Kata Imam Syafi'i jumlahnya ada 60.000. Ya, jadi ada 60.000. Jadi 60 dari 24 sepertelon, seperapat. 60.000 dengan 124. Oh ya. Ya. Jadi seperti itu. 124 dan 60.000 itu versi yang kedua. Dan ini banyak sekali ya, Dan akhiru sahabati mautan, dan sahabat terakhir yang meninggal sinten? Abu Tufail. Nah, namanya adalah Abu Tufail. Abu Tufail Amir ibni Wasilah al-Laitsi. Abu Tufail Amir ibni Wasilah al-Laitsi. Fa innahu mata sanata mi'ah minal hijrah. Jadi Abu Tufail itu meninggal pada tahun 100 Hijriah. Nah, ini penting. 100 Hijriah. Meninggal pada zaman itu. Nah, Abu Tufail ini saya memiliki rekan-rekan dari Yaman ketika itu. Salah satunya ada, mungkin saya sebut rekan saya itu Yaslam. Itu salah satu teman saya yang itu di daerah Ahwar. Ahwar ki ning Yaman ngono kae. Jadi itu katanya yang katanya mereka adalah keturunan Abu Tufail. Nah, berarti Abu Tufail kalau diruntut menurut perkataan rekan saya itu di Yaman berarti. Jadi seperti itu. Tapi wallahu a'lam kebenarannya bagaimana, ini dari rekan saya. Jadi ini sangat penting.
Terus selanjutnya adalah setelah kita mengetahui jumlahnya, kita mengetahui posisi, harus mengetahui posisi sahabat dalam pensyariatan Islam. Pentingnya apa, urgensinya apa, dan kedudukan sahabat bagaimana. Wa kulluhum udul. Dan semua sahabat itu adil. Jadi semua sahabat itu adil. Maksudnya adil gimana? Maksudnya adil di sini adalah tidak mungkin untuk jadi adil, konsep adil di sini adalah dalam periwayatan hadis. Dalam periwayatan hadis kita ada yang namanya ilmu jarh wa ta'dil. Jadi ilmu yang itu meneliti para perawi hadis. Jadi kalau hadis ini kan ada an, ada dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau misalkan ada dari fulan ini yang suka bohong, nah hadisnya tersebut langsung dhaif. Nah, nggak dipakai seperti itu. Nah, kalau suka bohong, nah, ini sangat penting. Dan atau bahkan gampang lupa, nah, itu juga masuk hadis dhaif juga. Nah, ini penilaian ini atau tajrih ini berlaku pada semua perawi kecuali sahabat. Kalau ada sahabat itu langsung diterima. Jadi sahabat meriwayatkan pasti langsung diterima. Soalnya apa? Sahabat itu semuanya adil. Nggak mungkin bohong, nggak mungkin suka menipu, nggak mungkin bermaksiat, nggak mungkin apa dalam periwayatan hadis. Dianggap seperti itu. Jadi riwayatnya dari sahabat langsung diambil. Nah, terus nanti perkara hadis ini, berarti kan hadis kan harus lewat sahabat, gimana? Nah, nanti perkara hadis ini diterima atau enggak, nanti penilaian setelah zaman sahabat, tabiin dan lain sebagainya, tabiin, itu nanti yang diteliti. Tetapi kalau periwayatan dari sahabat semuanya adil. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Itu adalah posisi sahabat yang dalam periwayatan hadis. Dan selanjutnya, sahabat itu kan banyak. Sahabat itu banyak, maka dari itu memiliki fadilah, dan banyak ini berbeda-beda kedudukannya. Nah, kita akan bahas wa afdaluhum, dan afdal sahabat yang paling afdal adalah al-asyra al-mubasyiruna bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Nah, ini 10 orang yang diberikan. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi memberikan kabar gembira. Jadi seperti kabar fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Jadi seperti itu. Fulan masuk surga. Jadi itu adalah kabar yang paling gembira. Jadi kita akhirnya di dunia ini lego, mendapatkan kepastian kalau kita akan masuk surga. Nah, siapa orang-orang yang mendapatkan kepastian tersebut? Ini akan dijelaskan. Wahum, dan mereka adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zaid, wa Talhah ibn Ubaidillah, wa Zubair bin Awam, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Abdurrahman bin Auf. Jadi 10 orang ini adalah itu ya. Pertama adalah Abu Bakar, kedua adalah Umar, ketiga adalah Utsman, keempat adalah Ali. Nah, yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang kelima. Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sebagai pemanah ya. Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'id bin Zubaid, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, terus Zubair bin Awam, terus Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, terus Abdurrahman bin Auf. Jadi ini adalah afdal, sahabat yang paling afdal. Terus dari 10 ini mana yang paling afdal? Nah, ini penting. Dari 10 ini mana yang paling afdal? Wa afdalul asyra, dan dari 10 ini orang yang paling afdal atau sahabat yang paling afdal adalah humul khulafaur rasyidun. Mereka adalah khalifah yang 4. Humul arba'atul awwalun. Mereka adalah 4 orang yang awal disebutkan. Wa tartibum fil afdaliyah
katartibihim fil khilafah. Jadi yang paling afdol adalah dari 10 orang tadi adalah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus setelah itu adalah Umar bin Khattab. Terus setelah itu Utsman bin Affan. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Dari 10 orang yang paling afdol adalah 4 itu tadi. Dan 4 itu tadi sesuai urutannya, yang pertama Abu Bakar, terus Umar, terus Ali, itu Utsman, terus Ali. Nah, itu adalah seperti itu. Nah, terus yang Nawawi mengatakan wa yadullu dzalika hadisu Ibnu Umar, dan yang menunjukkan hal tersebut hadis Ibnu Umar. Nah, seperti apa? Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma. Jadi kita membicarakan dan Rasulullah mendengar. Khairu hadhil ummah, sebaik umat ini adalah ba'da nabiyihima, nabiyiha, setelah nabinya. Itu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar, summa Umar, lalu Umar, summa Utsman, summa Ali. Nah, falam yanhana. Nah, dan Nabi Muhammad SAW tidak menyangkal. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad SAW mengetahui sesuatu, kita jelas-jelas menyebutnya, dan Nabi Muhammad SAW menyetujuinya dan tidak mengingkarinya. Ini namanya adalah iqrar atau pengakuan. Dan iqrar adalah salah satu sunnah. Jadi iqrar adalah salah satu sunnah. Jadi seperti itu. Jadi kalau Nabi diam saja berarti setuju, nah, dengan persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan. Nah, ini sangat penting. Maka dari itu kita akan bahas satu-satu. Fa'awalu man tawalla al-khilafah ba'da ma qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang pertama yang memegang khilafah, tampuk khilafah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicabut nyawanya adalah Abu Bakrin radhiyallahu anhu, adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bisa naik khilafah itu karena apa? Bi ikhtiyari muhajirin wal ansar. Jadi dengan dipilihnya semua orang-orang muhajirin dan ansar ketika itu. Nah, ini sangat penting. Muhajirin itu siapa? Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ansar adalah orang-orang Madinah asli yang itu menerima para kaum muslimin yang hijrah dari Mekah. Jadi dengan musyawarah kedua kelompok ini, karena ini adalah ya semua muslimin seperti itu. Nah, ini adalah karena dengan musyawarah tersebut akhirnya Abu Bakar naik. Mengapa Abu Bakar itu naik? Karena banyak faktor. Yang pertama dan yang paling penting adalah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ketika itu menjadi imam pengganti Nabi. Jika misalkan Nabi tidak bisa, pada akhir hayatnya kan beliau sakit. Nah, sakit. Ketika zaman sakit ini yang menggantikan adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi imam sholat. Nah, dan sholat adalah perkara yang paling besar dalam Islam. Maka dari itu, ketika itu dianggaplah bahasanya Sayyidina Abu Bakar orang yang dipercaya dan paling layak menggantikan imamah al-uzma, imam yang besar, yaitu kekhalifahan. Imam negara. Seperti itu. Wala bisa fiha sanataini wa salasata asyhur wa asyra layalin. Dan wala bisa fiha wa tufiya wa huwa ibnu salasin wa sitina sana. Jadi dan memegang tampuk khilafah itu sanataini 2 tahun wa salasata asyhur 3 bulan, 2 tahun 3 bulan dan 10 hari. Nah, itu Nabi Sayyidina Abu Bakar memegang tampuk khilafah selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari. 2 tahun 3 bulan dan 10 hari. Jadi hanya sebentar. Setelah itu meninggal. Dan meninggalnya kapan? Wa huwa ibnu salasin wa sitina sana. Dan beliau meninggal pada umur yang ke-63. Nah, ini adalah beliau meninggal pada umur 63. Dan adalah riwayat singkat tentang Abu Bakar. Dan fatawallaha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan setelah Abu Bakar siapa yang menggantikan adalah Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bi ahdin min Abi Bakar. Nah, ini penting. Nah, itu pertama tadi Sayyidina Abu Bakar itu naik karena
dipilih dan dengan musyawarah oleh para muhajirin dan ansor. Dan Umar bin Khattab ini naik karena apa? Karena diwasiati, karena dipilih oleh siapa? Oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena dipilih akhirnya naik. Nah, seperti itu. Wala bisa fiha, dan memegang tampuk khilafah berapa tahun? Asyra sinina. Nah, 10 asyra sinina wa nisf. Jadi 10 tahun setengah. Nah, 10 tahun, jadi 10 tahun, maksudnya 10 tahun setengah adalah 10 tahun dan setengah tahun atau 6 bulan ya. Nah, 10 tahun 6 bulan wasamaniyat ayam dan 8 hari. 10 tahun 6 bulan 8 hari. Nah, ini adalah lamanya. Wa qutila syahidan wa huwa ibnu, dan Sayyidina Abu Bakar dibunuh ya, dan dibunuh dan syahid. Nah, beliau itu dibunuh. Nah, ini maka dari itu mengerikan khalifah ini. Beliau ini dibunuh ketika itu. Dan syahid wa huwa ibnu salasin wa sittina sanah, dan beliau di umur 63 tahun. Seperti itu. Sama umurnya, 63 ya. Nah, 63 tahun. Dan selanjutnya setelah zaman Khalifah Umar adalah dilanjutkan oleh fatawallaha Utsman, dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi aghlabiyati ara'i ahli syura alladhi ayanahum Umar. Jadi ketika zaman Sayyidina Umar membentuk seperti ahlul halli wal aqdi, atau orang-orang yang nanti, atau KPU nih lah, KPU yang nanti ngurusi, yang menunjuk siapa khalifah setelahnya. Nah, jadi yang orang-orang yang ditunjuk Sayyidina Umar ini tadi akhirnya bermusyawarah dan akhirnya bersepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah. Lalu setelah itu Utsman bin Affan berapa tahun memegang tampuk khilafah? Walabitha fiha qoriban min isnatai asyrata sanah. Nah, dan memegang tampuk khilafah itu selama kurang lebih 12 tahun. Nah, ini 12 tahun Utsman bin Affan. Wa qutila syahidan wa huwa ibnu snataini wa tsamaniyata sanah. Dan Sayyidina Utsman juga dibunuh. Dan sampai hari ini kita nggak tahu siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Nah, ini sampai hari ini. Dan beliau ketika itu menjadi syahid pada kapan? Isnataini wasamanina sanah, 82 tahun. Umurnya 82 tahun ketika meninggal. Nah, jadi dibunuhnya Sayyidina Utsman ini menjadi fitnah yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Akhirnya muncullah berbagai gejolak dan peperangan setelah pasca meninggalnya Sayyidina Utsman ini. Nah, yang salah satunya adalah peperangan Siffin yang kita akan bahas nanti. Jadi setelah pasca meninggalnya Sayyidina Utsman banyak terjadi fitnah di mana-mana. Peperangan, pertumpahan darah, ini penting. Nah, di tengah kekacauan tersebut akhirnya di tengah kekacauan tersebut naiklah yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatawallaha Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat, karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu bimubaya'ati aksari sahabah, dengan baiat dan persetujuan sebagian besar atau jumhur sahabat. Jadi dengan baiat jumhur sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah. Wala bisa fiha, dan memegang tampuk khilafah arba'asini nawatis ata ashur, dan 4 tahun 9 bulan. 4 tahun dan 9 bulan. Wa qutila syahidan, dan dibunuh juga. Syahid, dibunuh juga. Nah, ini kapan? Bahwa ibnu salasin wasitina sanah, umurnya adalah 63 tahun. Pas, dan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik ini banyak terjadi yaitu tadi fitnah dan gejolak. Di zamannya beliau banyak terjadi peperangan. Salah satunya adalah perang Jamal, yang ketika itu Sayyidina Ali versus Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan Zubair bin Awam dan orang-orang, dan Thalhah bin Ubaidillah dan sahabat-sahabat lainnya.
terjadi banyak fitnah, kesalahpahaman karena diadu domba. Setelah itu juga muncul perang yang paling besar, yang ketika itu merubah tatanan politik Islam yang sebelumnya khilafah menjadi bukan khilafah, yaitu adalah perang Siffin. Nah, perang Siffin ketika itu yang melawan Muawiyah. Akhirnya ketika perang Siffin tersebut merubahlah tatanan khilafah yang sebelumnya khilafah menjadi kerajaan. Maka dari itu setelah pasca perang Siffin ini, hilanglah yang namanya khilafah Islamiyah dan diganti dengan kerajaan-kerajaan, ditandai dengan naiknya Muawiyah menjadi ya sultan ketika itu. Nah, ini penting. Nah, terus sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Muawiyah, sebelum kita hanya mengetahui khalifah ini ada 4 biasanya yang terkenal. Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Padahal khalifah tidak hanya 4. Karena Nabi Muhammad SAW nanti ngendika, al khilafatu min ba'di salasuna sanah. Dan khilafah setelah Nabi itu ada 30 tahun. Kalau misalkan kita runtut ini semua berapa tahun? Nah, itu kurang, itu kalau dari 30 tahun itu ada kurang sedikit. Nah, ada kurang sedikit, ada kurang beberapa ya kurang sedikit. Dan fase yang sedikit ini itu siapa yang memegang tampuk khilafah? Al-Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali. Dan Hasan bin Ali termasuk khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah sebelum dikudeta oleh Muawiyah. Nah, ini penting. Sebelum dikudeta dan akhirnya menjadi mulkun adud atau menjadi kerajaan dan kesultanan. Dan Khalifah Al-Hasan bin Ali ini sangat jarang dibahas. Nah, maka dari itu kita harus mengingatkan dan kita harus membahas dan lebih mencarinya lebih dalam. Itu adalah sahabat, itu yang tadi telah dibahas. Dan selanjutnya dalam matan tadi, wa alihi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, ajmain ini apa? Ajmain ini adalah taukidun lima qablahu. Maksudnya semuanya. Maksudnya ini untuk menguatkan benar-benar sholawat untuk semuanya. Untuk semuanya Nabi, keluarga dan sahabat. Wal makna dan makna dari sholawat ini secara keseluruhan, rahimallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbuhu kulluhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya dan keluarganya semuanya, rahmatan makrunatan bit ta'dzim wa hayyahum. Dan rahmat yang itu beriringan dengan takdim dan memberikan selamat. Nah, jadi seperti itu. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang tadi tentang sholawat. Dan pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang hauqalah. Wa masjid sampun adzan derek. Tuh. Sekat mau dong. Sekat mau banget. Oh gitu. Oke. Baik, kalau seperti itu kayak komat ya. Kayak komat ya. Badhe ini nggak sithik badhe terus napa sampun? Oke, baik. Kalau seperti itu mari kita tutup. Monggo kita tutup pengawasan wonten ing dalu punika sarana maos kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditulis di murojaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.